Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dicegat Hantu Cantik Selepas Pulang Latihan dari Sekolah. Kalau dibilang percaya hantu sih tentu saja aku nggak percaya. Soalnya nggak pernah lihat juga. Hehe. Tapi teman-temanku di kelas itu paling hobi banget cerita serem tentang sekolahku. Emang sih sekolahku ini bangunannya lama, bekas peninggalan Belanda gitu. Dan juga punya sejarah cukup pilu saat perang merebut kemerdekaan dari Jepang. Tapi nggak mungkin juga berhantu. Lihat saja tuh Pak Toma. Satpam sekolahku yang udah jaga di situ puluhan tahun, nggak pernah tuh dia cerita ketemu hantu atau ditakut-takutin hantu. Intinya cerita hantu itu ya cuma karangan orang doang, buat seru-seruan pas tengah malam. Apalagi kalau pas lagi kemah, harus banget ada bumbu-bumbu cerita seram, biar cewek kalau ke belakang minta temenin. Lumayan kan, namanya juga usaha. Oke, mari kita tutup tentang ketidakpercayaanku akan hantu dan beralih ke pengalaman yang aku nggak lupa sampai kapanpun. Kejadian ini juga yang bikin cara pikirku berubah. Sebagai informasi, aku ini senang banget yang namanya taekwondo. Dan di sekolahku, salah satu yang berprestasi soal bela diri ini bareng dua temenku, Tomo dan Mikhail. Kita bertiga ini emang udah trio langganan gelaran olahraga yang punya cabang olahraga bela diri taekwondo mewakili sekolah. Gak jarang juga kita nyabet juara 1 dan 2 di berbagai acara itu. Ketika itu, salah satu gelaran pekan olahraga daerah akan berlangsung dan sekolah sibuk mempersiapkan wakil-wakil untuk setiap cabang olahraga yang bisa diikutin. Seperti biasa, untuk cabang olahraga bela diri taekwondo aku, Tomo sama Mikhail yang kepilih untuk mewakili sekolah. Satu-satunya kesempatan kita bisa latihan adalah malam hari setelah pulang sekolah. Kepala sekolah pun memberikan izin untuk menggunakan lapangan basket untuk latihan. Aku sama dua sobatku itu mulai fokus latihan supaya bisa menang dan bikin sekolah bangga. Kita bertiga kalau udah ketemu emang kadang gak tahu waktu, kayak sesi latihan yang kita jalanin malam itu. Seusai latihan, kita bertiga keasikan duduk di lapangan basket sambil ngobrol ngalor ngidul dan akhirnya malah jadi sesi curhat. Kamu tahu nggak sih, kita anak kelas 11, gila, cantik banget. Kata Tomo matanya berbinar-binar. Yang mana? Sahutku. Sekalipun aku tidak pernah melihat sosok kita yang diceritakan Tomo. Aneh memang, apa akunya aja yang nggak pernah merhatiin. Kamu pernah lihat, Mik? Mikhail mengangguk. Pernah, pas di kantin habis kelas olahraga. Ketemu di warung jus. Cantik sih emang anaknya. Terus kalem lagi. Demen aku lihat cewek kalem, nggak berisik kayak bebek lagi diangon. Kenang Mikhail. Nah itu dia. Bener cantik kan? Tomo menyenggol Mikhail seakan-akan Mikhail sedang memujinya. Oh, gumamku. Terus kenapa kalau si Gita itu cantik? Aku mau deketin. Syukur-syukur bisa kukebet. Jawab Tomo centil, tidak lupa ia menarik alis. Kayak si Gita mau aja sama kamu. Kalau jajan aja pelit, terus jarang mandi lagi, kata Mikhail. Tomo berang. Kampret kamu, teman lagi seneng sama cewek, bukannya didukung malah dicengin. Mikhail tertawa. Aku bukannya ngecengin, tapi realistis. Terserah kamu aja. Sementara mereka berdua sibuk bertengkar, aku sibuk mengelap keringat yang masih bercucuran dari dahi dengan handuk yang aku bawa. Entah kenapa udara malam itu terasa panas, padahal kalau dilihat langitnya mendung, tapi sama sekali nggak ada angin. Aku merogoh tas lempang yang ada di sampingku untuk mengambil botol minum. Aku tenggak air di dalamnya sampai mau habis. Selirikan, aku melihat deretan kelas di lantai 2 gedung sekolah di hadapanku. Seluruh kelas dan lorongnya gelap gulita, sangat menyeramkan.
Di dalam kepala aku membayangkan melihat sosok perempuan yang lewat di lorong kosong itu. Tidak jalan tapi melayang. Saat itu juga aku merinding sendiri dan memutuskan untuk membuyarkan fantasi berbahayaku itu. Kalau aku lanjutin, bisa-bisa aku terkencing-kencing sendiri. Terus kalau ternyata beneran apa yang aku pikir kejadian, gimana? Amit-amit deh. Udah, mending kamu deketin langsung aja. Cewek cantik biasanya nggak lama jomblonya, kataku kepada Tomo. Dari mana kamu tahu dia jomblo? Tomo keheranan, dalam pikirannya pasti kesal karena aku asal bunyi. Perasaan aku sih gitu, aku jawab enteng. Tomo membuang nafas panjangnya sambil manggut-manggut seperti burung nuri. Pakai karisma kamu sebagai kakak kelas buat deketin dia. Terus jangan lupa mandi sebelum berangkat sekolah. Nanti yang ada anak orang semaput. Gara-gara nyium bau ketek kamu lagi, kata Mikhail. Kamu kayaknya emang gak seneng banget sama aku, Mik. Ributlah sini, tantang Tomo. Aku sama Mikhail malah ketawa-ketawa melihat si Tomo emosi. Iseng aku ngelirik ke jam tangan yang ada di atas tas. Ternyata udah jam 12:30 malam. Aku kaget, ternyata udah malam banget. Gila, udah jam 12:30 malam. Ganti baju yuk, habis itu pulang. Gila, kehabisan angkutan deh aku. Baliknya anterin aku ya. Mikhail cengengesan kepada Tomo. Tomo membuang muka. Cih, ngapain banget aku nganterin kamu? Nanti kamu semaput lagi, cium bau ketekku. Enggak kok, ketek kamu gak bau, wangi kok, ujuk Mikhail. Giliran ada maunya aja kamu baru sok begitu. Bau ketekku kamu bilang wangi, biar aku ngasih tumpangan tuh, balas Tomo. Itu tahu, jawab Mikhail. Ya udah aku anterin. Tomo nyelonong ke kamar ganti yang ada di lantai dasar gedung kelas dekat lapangan basket. Aku sama Mikhail pun ikut berjalan ke kamar ganti. Di sana kita bertiga mandi singkat untuk menyegarkan tubuh. Kamu cium wangi melati nggak? Kata Mikhail ketika kami sedang oper-operan parfum di kamar ganti. Bau parfumnya si Tomo kali, pas sama mukanya yang serem, jawabku. Tapi ternyata jurus bercandaanku nggak ampuh. Tomo sama Mikhail nggak ketawa sama sekali. Muka mereka serius banget, kayak nahan berak. Iya, aku juga nyium nih. Kuat banget wangi melatinya, kata Tomo. Aku pun akhirnya ikut serius. Aku angkat kepala ke udara buat ngendus udara di kamar ganti. Dan ternyata beneran, bau melati nyengat banget. Tanpa diketahui Tomo dan Mikhail, aku merinding. Dan aku yakin mereka pun diam-diam merinding. Soalnya muka mereka udah mulai pucat. Udah, kita pulang aja yuk, ajakku. Ide bagus, jawab Mikhail. Kita bertiga langsung keluar ruang ganti. Pas di luar aku baru sadar kalau malam udah larut banget. Bulan di langit sana terlihat terang benderang. Dan awan-awan hitam bergerak cepat di sekitarnya. Gak ada suara apa-apa alias sepi banget. Yang ada cuma suara sandal kita bertiga yang kompak jalan cepat menuju motor yang diparkir di lapangan voli dekat lapangan basket. Kita bertiga sukses sampai ke motor. Aku dan Tomo langsung pakai helm dan naik ke atas motor, siap-siap buat nyalain mesin. Sedangkan si Mikhail menclok ke boncengan motor Tomo. Baru aja Tomo mau nyalain mesin motor, tiba-tiba dia dikagetkan oleh Mikhail yang meremas pundaknya kenceng banget. Sampai-sampai Tomo ngerang kesakitan. Tom, itu... Tiba-tiba Mikhail ngomong ngaco sambil nunjuk-nunjuk ke lapangan basket. Ada apaan sih? Tomo pun mengikuti jari Mikhail, begitupun aku. Serentak badanku langsung rontok pas lihat apa yang ditunjuk sama Mikhail. Seorang perempuan cantik banget, rambutnya panjang. Dia lagi duduk di atas ring basket sambil memutar-mutar rambut panjangnya. Perempuan itu melemparkan senyumnya ke kami bertiga. Baru kali ini aku lihat perempuan secantik itu. Tapi bukannya kesemsem, aku malah mau kencing di celana. Sekitar 30 detik kita bertiga terpatri di atas motor melihat sosok perempuan itu. Senyumnya lama-kelamaan jadi mengerikan. Untung Mikhail langsung sadar.
Dia berkali-kali istighfar dan menampar muka Tomo berkali-kali, sampai Tomo sadar dan diikuti istighfar juga. Setelah itu baru Mikael turun dari motor buat menyadarkanku yang masih linglung gara-gara kesirep sosok perempuan-perempuan itu. Detik itu juga kita nyalain motor dan tarik gas untuk pergi dari lapangan voli. Tidak sekalipun gas motor aku turunin dari sekolah sampai rumah. Pas misah jalan pun aku sama Mikael dan Tomo tidak pakai pamit, langsung saja tancap gas. Ketika sampai di rumah pun aku tidak bisa tidur, takut perempuan itu ngikutin aku pulang. Sebelum subuh aku baru bisa tidur, dan 2 jam kemudian udah harus bangun, berangkat sekolah. Jadilah aku cuma tidur kurang lebih 3 jam, begitu juga Mikael dan Tomo. Kita masih mujur, soalnya si perempuan itu nggak mengikuti kita pulang. Setelah kejadian itu, tiap kali lewat lapangan basket dan lihat ring basket, aku langsung merinding disco, teringat muka dan senyum perempuan itu yang cantik, tapi mengerikan. Dan semenjak itu pula, aku jadi percaya sama yang namanya hantu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.